Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ini adalah bab keempat. Bab ini setelah saya menjelaskan tentang bagian-bagian terpenting dalam ilmu nahu, ilmu qawaid nahu. Sekarang saya menjelaskan dalam ilmu qawaid bahasa Arab secara shorof, ya. Apa itu shorof, ya? Usul dalam shorof atau lebih dikenal sebagai ilmu shorof adalah cabang ilmu dalam bahasa Arab yang mempelajari perubahan bentuk kata, morfologi berdasarkan pola tertentu untuk menghasilkan makna yang berbeda. Ilmu ini berfokus pada struktur kata, akar kata atau wazan, dan perubahan bentuknya sesuai kaedah tata bahasa Arab. Berikut adalah elemen-elemen utama dalam ilmu shorof beserta penjelasan dan contohnya. Serta ada perbandingannya dengan bahasa Indonesia. Apakah di dalam bahasa Indonesia juga ada shorof? Baik, elemen-elemen utama dalam ilmu shorof. Pertama, akar kata. Asal kata atau wazan. Ya, judhurul lughah, ya. Akar kata dalam bahasa Arab biasanya terdiri dari 3 atau 4 huruf, disebut thulathi, ya. 3 huruf atau rubai, 4 huruf. Akar ini menjadi dasar pembentukan kata-kata lain. Contoh, akar kata kataba, ya, berarti menulis. Dari akar ini bisa dibentuk atau dirubah menjadi kataba, ya. Dia menulis, ya. Kemudian yaktubu, ya. Jadi maknanya karena ada ya, berarti dia sedang menulis, ya. Fi'il mudhari'. Yang tadi fi'il madhi. Kemudian yaktubu, dia sedang menulis, ya. Kemudian kitabun sudah berubah lagi karena ada alif, ya, sehingga berubah menjadi buku, ya. Inilah yang dimaksud dengan shorof. Contoh dari shorof itu seperti ini, ya. Perbandingan dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia kita juga memiliki akar kata yang diubah dengan imbuhan untuk membentuk makna baru. Jadi Indonesia ada shorof juga, cuma kasusnya berbeda. Contohnya menulis dari kata tulis, ya. Ditulis, ya. Menulis berarti kerja aktif, kata kerja aktif. Ditulis, kata kerja pasif. Ditambah an jadi tulisan, berubah jadi kata benda. Nah, ada kasus miripnya seperti itu. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia seperti ini. Jadi itulah yang dimaksud dengan shorof, contoh dari shorof. Kemudian yang kedua, wazan atau pola kata, perumusan kata. Baik. Wazan adalah pola atau cetakan yang digunakan untuk mengubah akar kata menjadi bentuk tertentu. Jadi mirip seperti rumus, ya. Setiap wazan memiliki fungsi spesifik seperti menunjukkan kata kerja aktif, pasif, atau intensitas. Sebagai contohnya di sini, fa'ala. Nah, ini wazan, ya, polanya. Untuk fi'il madhi, kataba, menulis, ya. Kemudian wazan maf'ul, maf'ulun, untuk benda yang dikenai perbuatan. Contohnya maktubun, sesuatu yang ditulis artinya, atau sesuatu yang sudah tertulis, ya. Wazan taf'ilatun, ya, pola taf'ilatun untuk intensitas ta'limun, ya. Contohnya ta'limun. Ta'lim artinya pengajaran. Perbandingan dengan bahasa Indonesia. Imbuhan dalam bahasa Indonesia mirip dengan wazan. Misalnya, ada me, ya, kemudian ada di, ada pe dan an. Untuk kata kerja aktif, contohnya menulis, ya, tambahan untuk tulis. Kemudian imbuhan di, ya, kata kerja pasif, ditulis. Kemudian imbuhan pean untuk kata benda penulisan.
Baik, kemudian dalam fi'il. Ketiga contohnya dalam kata kerja dan turunannya. Fi'il dalam shorof dibagi menjadi beberapa jenis seperti fi'il madhi, menunjukkan lampau, fi'il mudhari, sekarang atau akan datang, dan fi'il amr, perintah. Kata kerja ini berubah sesuai perilaku, dhamir, dan waktu. Sebagai contoh, kataba, dia laki-laki, menulis. Kemudian katabat. Ya. Kenapa pakai tak? Karena mu'annath, isim mu'annath. Ya, insya Allah akan saya jelaskan antara isim mu'annath dan mudzakkar di video selanjutnya. Katabat berarti perempuan yang sedang menulis. Kemudian uktub. Nah, ini perintah untuk mudzakkar dan mu'annath juga. Tulis, ya, atau tulislah, ya, uktub. Ya. Perbandingan dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia kita tidak mengubah bentuk kata kerja berdasarkan pelaku seperti dalam kata Arab, dalam bahasa Arab. Namun kita menggunakan kata ganti untuk menunjukkan pelaku. Misalnya, dia menulis. Tulis berarti perintah. Jadi tidak ada perubahan sukun atau dhammah ya, atau fathah ya. Baik. Keempat, isim, kata benda dan turunannya. Itu ada sorofnya juga. Isim mencakup kata benda, sifat, dan lainnya. Dalam sorof, isim bisa dibentuk dari akar kata ya, wazan tertentu seperti maf'al, tempat, mif'al, alat. Ya. Jadi rumusannya atau polanya maf'al itu diartikan tempat, mif'al artinya alat. Sebagai contoh, maktabun. Maktabun itu artinya tempat untuk menulis. Ya, maktabun. Ya, secara maknawi itu meja. Ya, meja itu mau kecil, mau pendek, mau tinggi itu disebut meja. Kalau dipakai tempat untuk nulis. Ya. Kemudian kantor. Karena kantor ada meja tulisnya, tempat untuk menulis bisa diartikan sebagai kantor. Ya. Baik. Miktabun. Ya, miktabun. Miktabun artinya alat untuk menulis, pena ya, miktabun. Perbandingan dengan bahasa sebagai contoh lain minjalun atau minsyarun. Ya, minsyar itu artinya gergaji. Kalau minjal artinya celurit ya, celurit untuk mengarit tanaman ya. Nah, itu pakai wazan mif'al ya. Baik, perbandingan dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia kita juga membentuk kata benda dari akar kata dengan imbuhan seperti pean, tempat, menunjukkan tempat ya. Contohnya penulisan, proses ya. Kemudian tulis ya, tempat menulis, meja tulis ya. Huruf tambahan, yang kelima adalah huruf tambahan, zawaid ya, zawaid. Huruf tambahan seperti alif, ya, ta, nun ditambahkan ke akar kata untuk mengubah makna atau fungsi. Misalnya untuk menunjukkan intensitas hubungan, sebab, akibat, atau bentuk refleksif. Contoh, kataba artinya menulis. Kataba, wazannya pakai fa'ala. Kataba, membuat seseorang menulis. Intensitas, kataba. Iktadaba ya. Ya, menulis untuk diri sendiri. Iktadaba. Ada yang wazannya mirip seperti ini. Iktadaba, iktasaba ya. Itta'adha ya, itta'adha ya. Kemudian perbandingan dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia imbuhan seperti ber atau mekan memiliki fungsi serupa. Contohnya menuliskan menyebabkan ditulis. Bertulis, ya ini refleksif meskipun jarang digunakan. Bertulis itu jarang dipakai ya. Tapi ada dalam tata bahasa Indonesia. Baik, kemudian yang keenam tasrif, konjungsi kata, konjugasi kata. Tasrif adalah proses mengubah bentuk kata berdasarkan pelaku, jumlah, tunggal, jamak, jenis kelamin, dan waktu. Tasrif terbagi menjadi tasrif istilahi,
perubahan makna seperti dari fi'il ke isim, atau tasrif lughawi, perubahan berdasarkan pelaku atau jenis kelamin. Ini topiknya agak panjang ya, jadi kalian perhatikan. Contoh, kataba, dia laki-laki menulis. Katabu, mereka laki-laki menulis, sudah berubah ya. Waw, alif. Kemudian katabna, kami menulis ya. Perbandingan dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak memiliki konjugasi kata kerja berdasarkan pelaku atau jenis kelamin. Namun kita menggunakan kata ganti untuk membedakan pelaku. Sebagai contoh, saya menulis, kami menulis, kita menulis. Jadi ada kesamaan, ada perbedaan. Ya, perbedaannya di sini. Nah, kesamaan pembentukan kata baru dari akar, baik bahasa Arab maupun Indonesia menggunakan akar kata untuk membentuk kata baru dengan tambahan huruf tambahan di Arab. Imbuhan di Indonesia. Contohnya kitab, buku, mirip. Ya. Dengan tulis, tulisan, kata karya tulis. Fungsi imbuhan, wazan dalam bahasa Arab berfungsi seperti imbuhan dalam bahasa Indonesia. Misalnya untuk menunjukkan tempat. Maf'al itu seperti pe'an. Alat mif'al. Ya, menggunakan penjahit ya. Alat penjahit ya, intensitas. Taf'ila ya, taf'ila, mekan ya. Konteks makna kedua bahasa mengubah bentuk kata untuk menyesuaikan makna seperti dari kata kerja ke kata benda. Perbedaan konjungsi berdasarkan pelaku. Bahasa Arab mengubah bentuk kata kerja berdasarkan pelaku, jenis kelamin, dan jumlah. Contoh kataba atau katabat. Kemudian bahasa Indonesia tidak memiliki perubahan bentuk kata kerja, melainkan menggunakan kata ganti, saya, kamu, dia. Struktur akar kata dalam bahasa Arab biasanya terdiri dari 3 sampai 4 huruf konsonan dengan pola vokal yang berubah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia akar kata lebih fleksibel dan tidak terikat pada jumlah huruf tertentu. Itulah kenapa bahasa Indonesia mudah untuk dipelajari, tidak seperti bahasa Arab. Wazan vs imbuhan. Ya, ada wazan, ada imbuhan. Di bahasa Indonesia ada imbuhan, ya. Wazan dalam bahasa Arab lebih terstruktur dan memiliki pola tetap. Misalnya fa'ala, ya, maf'ul, ya. Sedangkan imbuhan dalam bahasa Indonesia lebih bervariasi dan tidak selalu mengikuti pola baku. Contoh kasus yang mirip di bahasa Indonesia. Akar kata dan imbuhan bahasa Arab. Akar dars, belajar, ya, darasa, yadrusu. Kemudian darasa, belajar, ya. Madrasah, sekolah, tempat belajar. Indonesia akar ajar, belajar, kata kerja, ya. Pelajaran, benda, ya, sudah berubah. Pengajaran, proses mengajar. Perubahan makna dengan tambahan bahasa Arab kataba menulis, ya, intensitas membuat menulis. Bahasa Indonesia tulis, menuliskan, menyebabkan ditulis, kata benda dari kata kerja. Bahasa Arab khotbah artinya berpidato, khutbah artinya pidato, ya, tema pidatonya, ya. Atau sedang pidato. Kalau khotbah artinya dia sedang berpidato. Kalau khutbah berarti khutbahnya, ya, pidatonya. Pidato, memidato, orang yang berpidato. Nah, kesimpulan dari ini apa? Ilmu shorof dalam bahasa Arab berfokus pada pembentukan dan perubahan kata berdasarkan akar, wazan, dan konjugasi untuk menghasilkan makna yang beragam. Elemen utama meliputi akar kata, wazan, fi'il, isim, huruf tambahan, dan tasrif. Bahasa Indonesia memiliki kesamaan dalam penggunaan akar kata dan imbuhan untuk membentuk kata baru, tetapi tidak memiliki konjugasi berdasarkan pelaku atau jenis kelamin seperti dalam bahasa Arab. Ya, tidak ada mudzakkar muannats di Indonesia, nggak ada ya. Dengan memahami shorof, kita bisa melihat pola yang sistematis dalam bahasa Arab, yang meskipun berbeda,
memiliki paralel dengan fleksibilitas, imbuhan dalam bahasa Indonesia. Jadi seperti itu penjelasannya elemen-elemen dalam ilmu sorof. Nah, nanti contoh-contoh tambahannya bagaimana nanti akan saya jelaskan di video-video yang berikutnya. Jadi tema ini akan kita bawa secara contoh satu-satu ya. Saya insya Allah akan membuat mufradat yang mudah kalian pahami untuk sehari-hari. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.